Hosea siapa yang bakal lebih dekat. The Royal Derby, mana suaranya? Yeay, inilah dia. Pertandingan antara RRQ dan juga Onyx yang benar-benar harusnya sih untuk draft yang sekarang akan jauh-jauh lebih menarik lagi. Karena kita lihat juga langsung di babysit di arah bottom lane-nya dari Ruby bersama seorang Cloud. Dan R7-nya yang sudah menuhin stacknya berwarna merah yang langsung mencicil di arah top lane. Dan bahkan Clay-nya dibiarkan sendiri di arah tengah. Dan lagi-lagi Keyboys ini benar-benar gangguin banget dari tadi. Oke, tapi kalau misalnya aku bisa bilang ini mungkin R7 bisa bermain dengan cukup sabar. Karena di early game seperti ini agak sedikit sulit mungkin untuk Paku itu bisa memenangkan laning phase terhadap seorang Smeralda. Asli ini dari tadi emang menurut gue XP laner dari RRQ Hoshi udah melakukan tugasnya dengan baik untuk early game-nya. Bersihin minion dengan cepat, berjaga-jaga atau lebih tepatnya waspada lah untuk di arah tengahnya bakal diperangin atau enggak. Apalagi Little Wanderer tadi lebih dekat ke arah XP lane-nya. Oh bahkan lihat Bangsi dengan mirror image-nya mencoba dipulangkan kembali ke base-nya. Cewek bakal dibaby setelah seorang Keyboy karena melihat adanya Ruby yang memantau pergerakan dari seorang cewek berdua dengan Bangsi. Oke, ini cukup berbeda dari kebanyakan orang pada patch sekarang. Bangsit yang memakai emblem killing spree, mencari penet kayaknya, dan juga pastinya untuk movement speed. Kita di sini Albert sudah level 4, mau ditumbangkan dan berhasil ditumbangkan oleh seorang Suns-nya, dan bahkan Vina tidak berhasil untuk body block damage-nya dari seorang Suns. Flicker ke arah depan, langsung di stun dari seorang ceweknya. Sekarang dari Vina mencoba untuk dapetin 1 poin kill tambahan, dan yes, dia berhasil. Cewek dapetin 1 poin kill ke arah seorang Calvin. Tapi kalau bisa aku bilang Bung Cornet, agak sedikit opini dari aku dengan adanya killing spree yang dipakai Bangsin, bukan hanya Penet, tapi dia tuh sustainability di arah mid late game. Karena dia itu bakal coba dimanfaatkan untuk mungkin 1 lawan 2, 1 lawan 3, atau mungkin bisa ke backline langsung Bung Cornet. Yes, tapi kita lihat lagi-lagi digangguin dan bahkan dicicil kembali untuk turret dari arah bottom lane-nya. 2 melawan 2 di arah bawah dan 3 melawan 3 di arah turtle-nya. Siapa retri yang lebih baik di sana? Albert sudah mulai masuk R7. Ya, lihat R7 dengan menggunakan pakitonya jab dan langsung diajar begitu saja. Albert dia juga dapetin 1 poin kill tambahan plus dapetin bonusnya. Turtle-nya diamankan oleh RRQ Hoshi. Mengagetkan, mengejutkan, terkejut, terheran-heran Suns yang bahkan kali ini dari tim Onyx Esports yang memiliki keunggulan, tapi R7 gak peduli apapun yang terjadi, dia tabrak, dia langsung menuju ke arah belakang dan dengan 1 buah jab knockout-nya langsung KO. Ya, dan lihat bagaimana dari Sun sendiri. Ini harus terhalang untuk XP-nya karena beberapa creeps-nya sudah diamankan untuk RRQ Hoshi sendiri. Jadi gold lane-nya balik lagi dan lagi. Cewek harus mengalami atau mendapatkan pressure dari 2 hero milik RRQ Hoshi. Yes, udah mulai langsung maju lagi dari top lane-nya. Detonata hit terakhirnya, tiga-tiganya tidak ada yang miss dari seorang Suns dan langsung menumbangkan panggalak dari RRQ Hoshi. Oke, kali ini tinju dibalas ketumbangan dari tim Onyx Esports, bahkan blazing duet untuk clear mini dari bottom lane dari Bangsin membuat dia setidaknya mendapatkan keunggulan dari landing phase-nya. Keyboy Albert di depan sana bersama dengan Rian, bahkan diamankan Rian Little Wanderer-nya. Wah, nggak ada retri juga soalnya. Benar-benar langsung dapetin 1 Little Wanderer dan masih benar-benar mencoba untuk farming dari seorang Suns-nya. Bahkan menuju ke arah Mr. Crab dilepas tadi skill Lizard-nya sudah memperhitungkan dengan baik. Dan ya lumayan better lah, tapi masih tetap malah kena Rangerman. Oke, tapi kita bisa bilang ya, di sini lumayan permainan yang cukup keras tentunya dilakukan oleh tim Onyx Esports di arah bottom lane. Sudah mengarah ke bawah, tapi di arah top lane pun harus tersabat hilang begitu saja. Pertukaran akan terjadi kali ini. Bob in the bottom lane, sang raja, 2 gameplay yang agresif. Gak mau ada pertukaran samsek Sama sekali. Dan 11 detik lagi menuju ke arah turtle. Sudah akan muncul di knockdown. Langsung recall dari anak-anak Onyx-nya. Mencoba untuk langsung dibersihkan. Rian kalau nggak Parsia tidak mau memberikan turret tengahnya secara gratis untuk RRQ Hoshi. Sudah mulai menuju ke arah turtle dan dilepas begitu aja. Total gratis tampaknya untuk tim RRQ. Kita bakal tarik ulur di mana mid lane-nya kali ini. Para pemain dari tim RRQ Hoshi masih membuying time. Dia butuh waktu, dia butuh benar-benar source untuk seorang Bangsin. Tapi
Tapi di arah bottom lane sana, Brody terlalu jauh. Clay mencoba untuk datang ke arah bottom lane. Cewek akan menjadi pilihan. Flicker ditahan, mencoba berhasil selamat. Tapi ternyata harta dari Sora tadi balikan keadaan pala Clay-nya. Yang harus gunain short skill untuk escape mechanism. Satu Feather Eye Strike dan langsung di Dead Sonata diusir mundur burung Parsianya dan membuat Clay juga harus membuang flicker ya tadi. Kedua player dari cewek dan juga Clay tidak ada flicker untuk 100 detik ke depan. Ini membuat mereka harus sangat berhati-hati atau lebih tepatnya positioningnya harus sangat baik. Karena kita lihat di arah bottom lane-nya, darah turretnya sekarat. Ada 4 orang menuju ke arah bawah dari anak-anak Onyx-nya. Mau diajar atau tidak? Sudah ada double jab dan bahkan mencoba untuk membersihkan. Dan tidak bisa untuk di-defend Clay-nya dan bakal langsung maju. Oh my god, Albert mengincar ke arah seorang Sas. Tidak dipencet ultinya sekarang. Dia adalah sudah dapat 1 poin kill harusnya. Killing spree didapat dari seorang Albert. Dan bahkan dari Sans-nya masih bisa recall dan balik ke arah base-nya, Walai. Satu hal yang mungkin gak terlihat oleh kita yang mahal adalah cewek merelakan nyawanya untuk Sans Opungwawa. Yes, di mana dia harus memberikan tendangannya dia tadi ke arah dari si R7 ya, agar Suns punya chance, punya kesempatan untuk mundur lagi ke belakang, tarik ulur juga. Tapi orang Esports kali masih on par bersama dengan Arkehosi dari itemnya juga. Parsha sebentar lagi Clay, Clock Operation, Lightning Ratchet, sedangkan Oke. Dan juga dari Esmeralda-nya Enchanted Talisman mengarah ke Oracle sebentar lagi untuk Boots ya. Jadi mungkin dia akan lebih sustain di garis depannya karena Onyx Esports mereka butuh satu hero yang bisa tahan badan di bagian depannya ya, dan itu bakal masuk dari Esmeralda karena sisanya mungkin dari Matilda di sini hanya akan menjadi suatu sistem support untuk menjemput aja. Selalu banyak cara untuk bertahan hidup dan seperti inilah untuk mempertahankan turret di arah mid lane, clear minion. Walaupun damage yang bisa kita bilang tercounter oleh Radiant Armor, tapi para minion tidak punya Radiant Armor. Itu yang paling penting, itu yang cukup mahal digunakan untuk Chang'e kali ini, Bogor. Yes, dan lagi-lagi objektif berikutnya. Turtle diamankan oleh anak-anak RR Kyoshi. Walaupun mereka dapat yang Turtle ya, tampaknya perbedaan goldnya itu masih sama dari tim Oni karena mereka dapetin push di arah bawahnya, 2 turret di arah bottom lane dan bahkan di arah top lane. Sudah mulai diajar begitu aja. Flicker terpaksa digunakan untuk menyelamatkan diri dari seorang Bangsin. Mencoba untuk maju pelan-pelan, diawasi oleh Ruby sekarang dan bahkan di arah mid lane-nya. Belum adanya tim fight, masih sama-sama sabar, masih sama-sama mencicil cewek. Sound of Memory mau digunakan atau tidak? Tidak ternyata. Oh, tidak mau ada memaksakan, tapi harta tata Sonata mengecek di depan sana. 1 buah meteor shower, semburan maut yang lagi-lagi masih equal untuk bisa clear minion di arah mid lane. Lihat, kedua belah pihak mid lane ini bagaikan sebuah mahkota yang mahal. Mereka pertahankan hingga titik darah terakhir. Boot mencoba dipaksa di depan bottom lane. R7 Boot mencoba tapi damage-nya terlalu besar. Gak bisa bertahan. 1 darah terakhir dan Boot masih jauh untuk mengocek untuk buy time saja. Wah, gila sih buying time yang diberikan di arah bottom lane-nya. Dan lihat di arah top lane masih mencoba untuk nge-push ke arah turret kedua. I'm Offended dikeluarkan untuk membersihkan minion-nya, mencoba untuk menahan Keyboy. Lihat damage turret-nya dan bahkan Albert yang mengincar ke arah seorang Granger yang masih cukup tebal. Keyboy yang harus mengorbankan atau sacrifice dirinya demi mempertahankan sang junglernya dari seorang Sans bersama goldtainernya cewek. Menit ke-8 ini mungkin lihat Sin di depan sana coba untuk mendapatkan 1 buah purple buff. Pedal sektor dikeluarkan, chipnya nggak dibuka. Gara-gara servennya ke arah R7 tadi. Yes, dia takut terbuka tapi sepertinya akan menjadi sebuah purple buff. Dan bahkan di depan sana atau force didapatkan dan para pemain dari tim Onyx berkali terperangkap dengan 1 heal dari Drian yang tidak bisa melakukan clear minion dari midline, Mengornis. Yes, I'm offended. Yang sangat amat baik di sana. Dan kebetulan Jawheadnya belum di-pick di sini Najar Mas. Yes, dan kali ini Iya, atau Boba Force ya? oh iya lupa. Enggak apa-apa. Lupa. I'm offended maksudnya. Iya, aku tahu. Iya, Aku suka. mengerti kamu kok. Oke. Iya. Sekarang Ambekolius menuju ke arah belakang nobarnya. Ya Allah, Polius. Tapi Nggak di ada. sisi- apa? Mana Polius nggak ada? Ada di belakang. Oh iya. Oke, tapi kali ini bukan mulut yang kepleset, matanya kepleset dan Bangsin di depan sana. Masih mencolek-colek di depan sana. Boot, Meteor Tower dan Blazing Duet! Oh my god, memporak-porandakan. Dapat memberikan berhasil, tapi ternyata Bangsin my tetap God. tumbang. 1 petir terakhir menancap ke dada dari serang Bangsin. Oh my god, lagi-lagi cuma bermodalkan guiding win Onyx Esports
Walaupun tadi Blazing Duetnya udah sangat amat baik, langsung mencoba untuk masuk menginisiate. Tapi justru malah dari seorang Sinnya yang ditumbangkan. Torn apart memory, lagi-lagi ketika sudah balik lagi dengan menggunakan battle mirror image, kemanapun kau pergi tetap masuk tadi. Sakit banget damage-nya. Oke, Albert nge-poking damage sedikit demi sedikit, memberikan sedikit perhatian yang cukup mahal di depan sana. Bahkan Albert menahan semua damage yang diberikan dari seorang Radiant. Lihat, dengan item yang dia miliki, Radiant Armor, dia berani banget karena dia masih butuh satu buah gerobak untuk mendorong permainan dari tim Onyx Esports. Sedangkan R7 dengan itemnya Bung Wawa. Yes, R7 dengan pakai tadi Domi Ice, War X, dan juga ada Bloodlust yang harusnya dibuy oleh dia. Ini Radiant Armor bakal bagus banget juga untuk R7 karena akan bisa menahan lebih banyak lagi magical damage yang diberikan nanti dari Keyboy, Drian, dan juga Boots sendiri. Dan Ice Queen, Genius One Enchanted bagi Drian. Meteor Shower, terus-terusan, dan inti dari Onyx Esports sebenarnya adalah mid turret ya. Kalau kita lihat sini, mid turret selalu berdiri dengan tegar banget di jangka waktu yang lama, 10 menit ke atas. Sama-sama mempertahankan untuk area dari midnya sendiri. Wah, ini benar-benar dicek di semua rumputan sekitar Lordnya. Bahkan Sin, you must be careful bro. Harus balik lagi mengisi darahnya. Dan bahkan masih belum melanjutkan untuk Lordnya. Masih coba untuk dapetin turret di arah tengah. Tapi lagi-lagi, kedua tim punya high ground defender dari Chang'e dan juga Parsianya. Sama-sama kesulitan untuk dapetin turret pertama. Di arah tengah ada bahkan R7-nya. Menjadi tukang pukul dari tim Arkeoshi. Mencoba untuk menyicil seorang Keyboy-nya. Belum dilanjutkan untuk tim fight-nya. Bahkan Brody-nya belum masuk untuk ikutan perang. Mencoba untuk berkumpul lagi-lagi. Bahkan Meteor Shower plus Death Sonata mencoba untuk mengharas banyak banget damage di arah sana. Oristarmo dilakukan dan bahkan R7. Satu pukul dari Arkeoshi. Dapat satu point kill. Dan langsung jam lagi ke arah belakang dan tidak bisa bertahan dari damage seorang Ranger. Lihat Bangsinnya hampir saja masuk, masih mencari stack, tapi lihat R7 harus tumbang bersama seorang Keyboy. Permainan yang cukup berbahaya. Bangsin masih mencari stacknya, dan Clay ternyata tersembur. Masih di depan sana, siap menuju ke arah belakang, dan Blazing Duet! Dewa hilang, tapak kill. Dua player dari tim Onyx Esports harus tumbang di depan sana, membuat Lord terbuka dengan sangat bebas. Yes, this is the moment. Benar-benar yang langsung menumbangkan dua orang dan membuat Arkeoshi bisa mendapatkan Lord yang terhormat dengan sangat amat dan sangat amat cepat. Ini harus benar-benar dilakukan dengan sangat amat baik dari Arkeoshi karena mereka tahu, mereka sadar masih adanya Chang'e, masih ada Meteor Shower. Tinggal gimana caranya untuk membuat teamfight yang baik di teamfight berikutnya. Om Awas, silakan. Yes, dan Arkeoshi mendapatkan satu buah Lord tadi, jadi mereka akan recall dulu mungkin untuk region HP-nya, dan ini dia untuk replay kita presented by Samsung Galaxy A series, di mana bukan memang sudah dilakukan oleh Boots, tapi reinisiasi. Ada scene yang melompat dengan Blazing Duet dan bahkan di cover, di follow up dengan adanya Karina tadi. Oke, tapi lihat Lord di arah Bener bottom banget. lane. Seperempat Yes, darah bener terakhir sudah dihilangkan begitu saja. Membuat permainan dari tim Onyx Esports masih diselamatkan. Bahkan mahkota di tengah seperti biasa. Jadi para Poranda Blazing Duet telah dikeluarkan. Bakti terselamatkan. Bahkan Pedestre sampai terpikop. Pin masih depan sana. Yang satu buat cewek, tapi cewek kali ini diselamatkan dengan adanya cover yang luar biasa. Yes, luar biasa. Bagus improvisasi yang dilakukan. Benar, tapi tidak ada efeknya Om Awas. Serius. Aduh, lucu banget Om Awas. Iya. Oke, dan ini dia untuk Samsung Hashtag Battle Challenge kita dimenangkan oleh RRQ. Yes. RRQ. Jaya. Kita lihat di sini. Benar-benar yang aku bilang barusan. Kayaknya menurutku pribadi sih, Mobile Legend atau tim RRQ Plus Onyx adalah kedua tim yang kayak walaupun lo dapetin Lord, itu belum tentu membuat tim lo bakal menang. Oke, Karena ini yang terjadi, benar-benar langsung bisa dibersihin. Dan tinggal gimana caranya untuk mereka ngebuat tim fight yang sangat amat baik untuk timnya sendiri. Mau flicker atau enggak pertanyaannya? Tidak ada ternyata. Oh, sudah di flicker dan tidak berhasil untuk membuat satu I'm offended yang baik untuk mencari cabut. Dan di sini dia sudah mulai dihancurkan begitu saja I'm offended-nya. Dan bahkan refleksi duet juga ada di tim Arkeoshi. Finish sekarang tidak boleh terlalu bernafsu di sana. Langsung menuju ke arah belakang dan bahkan berhasil menuakan dua orang dari tim Onyx Esports. Wow. terbikin, Yeah. terperangkap Yeah. oleh semua panah asmara. Tapi kali ini lihat R7
Seven dengan damage yang besar. Bahkan saat belum sempat mengeluarkan peluru terakhirnya sudah tumbang. Udah terkena out. Yes, itulah dia. Ketika sebuah kegagalan atau kesalahan itu justru malah bisa menjadi titik balik, dan itu yang dilakukan oleh RRQ Hoshi. Satu flicker ke depan, belum adanya Emo Bandit membuat atau nge-bait anak-anak Onyx untuk langsung maju, dan justru malah anak-anak Onyx yang kehilangan player-player pentingnya di tim fight barusan. Ya, dan tadi memang di ban juga ya untuk Ranger-nya, untuk Sansya sendiri, karena dia ada pemain yang sangat agresif sekali. Satu buah I'm Offended yang di follow up dengan Revenant Airstrike itu membuahkan suatu hasil yang sangat maksimal sekali. Dan Onyx Esports mereka berbeda mungkin dengan game-game yang sebelumnya. Di sini Drian harus bisa survive karena dialah satu-satunya defense, dialah yang punya meter shower untuk nge-clear cepat. Oke, dan bahkan untuk kali ini kita bisa bilang permainan dari tim RRQ Hoshi, mereka selalu bermain di rumput, dan ini salah satu mungkin kekurangan sedikit di mana tidak ada global presence yang dimiliki dari tim RRQ Esports. Mereka tidak membuka keberadaan di mana RRQ Hoshi, dan kalau membuka sekalipun dengan soft skill yang mereka miliki, mereka agak sedikit rugi. Yes, ini yang benar-benar dibutuhkan oleh kedua tim, harus benar-benar fokus. Yes, dan juga melihat 16 detik lagi Lord yang terhormat akan muncul. Tinggal gimana caranya untuk kedua tim membuat pace team fight yang sangat baik. Karena kita lihat juga semakin late game tampaknya Bang Sin harusnya akan semakin sakit lagi damage-nya. Karena item-itemnya juga sudah mulai jadi. Walaupun kita tahu dari Cloud yang sudah di nerf dari stacknya yang tadinya 10 sekarang cuma 5, dan membuat ya tidak sesakit dan tidak secepat dulu sih Ya, untuk Cloud-nya. tapi untuk ngumpulin stack juga lebih gampang. lebih Iya, cepat ya, benar. lebih cepat, hanya dengan 5 juga. Cuman untuk creep seperti ini cuma dapetin 1 ya sekarang ya. Oke. Bukan 2. Hero hanya 2, yang lainnya 1. Ternyata dikasih ke arah Bang Sin karena Albertnya udah dapetin purple buff. Dia cepet banget untuk Lordnya, harusnya dengan sangat mudah di retrik didapatkan begitu saja, dan langsung ada blazing duet, tapi tidak berhasil mendapatin satu orang. But it's okay, reset kembali. Objektif gaming dilakukan oleh RRQ, dapetin Lordnya. Dan kenapa Ranger Mas? Ya enggak, sebelum dia loncat gue udah tahu dia mau loncat. Oke. Karena itu bukan masalah apa, tapi insting Ngejauhin untuk ya? kayak kalau enggak lebih ke arah itu gambling. Dapat atau enggak? Nah, minusnya satu adalah Iya, di sini naik bawa bawah sampai Bandit. dapat. Oh my god, langsung hilang, dan oh my god, Bungkoret kali ini Yes. Kimoy tidak bisa berdaya kembali. Untung saja tadi dari Drian nih yang cukup cepat refleks yang dilakukan. Masih bisa cabut ke arah belakang. Dan baik banget yang dilakukan oleh seorang Finn. Dia jalan, udah dapat informasi karena perpindahan dari rumput pertama yang kedua itu sudah mulai kelihatan. Tapi surprise attack yang dilakukan oleh seorang Finn dengan menggunakan flicker Emo Bandit itu membuat ketar-ketir dari anak-anak Onyx Esports. Alright, secara bottom lane, Lord bebas dikawal oleh seorang dia, tapi tetap ini Peter harus hilang. PDS dan bahkan lihat di sini satu bos dapat membuat permainan tim RRQ Hoshi tidak gentar. Blazing Duet ke arah belakang mencoba diberhentikan. Wind of Nature, hampir saja dua orang dari tim RRQ seperti hilang tak berdaya. Yes, 4 melawan 5, tapi minion di arah top lane-nya masih belum maju, masih mencoba untuk sama-sama disiplin. Ini benar-benar tidak mau asal-asalan nge-push, karena mereka sadar tidak semudah itu untuk menembus langsung ke arah tengah bahkan Emo Bandit-nya dari suara Butas. What are you Butas langsung dibakar. Striking Eagle ya Kiboy, langsung maju ke arah depan, mencoba untuk langsung dihajar begitu saja. Dan Sunata sudah dikeluarkan. Sinnya tidak boleh terlalu offside, mencoba untuk balik lagi ke arah belakang, dimajuin kembali oleh seorang Finn-nya, mencoba untuk mengincar ke arah San. Hilang satu persatu, dua orang tersisa. Kiboy dengan darah yang hampir di sana walai. Ini bencana. Lihat orang tersisa Peter telah dikeluarkan, tapi ternyata para pemain dari tim RRQ Esports mereka masih memiliki kesempatan. Kiba itu hampir tumbang. STF masih mau lebih dan menjadi pilihan, dan ini menjadi poin pertama untuk RRQ Hoshi. Dapat sekali, shot Yes, didapatkan. yes. Raja dan